Pak Anies itu masih memainkan politik identitas tadi? Sebenarnya kan komposisi orang-orang yang dulu digerakkan itu kan justru bukan di kubu Pak Anies, ya justru di kubu lain gitu ya. Dari pendukung Pak Anies khususnya dalam jajaran Timnas itu sangat beragam. Ada yang backgroundnya pendeta, jadi dalam interfaith, interetnik, ya maksudnya dengan Indonesia yang sangat beragam. Dari Sabang sampai Merauke ada perwakilannya, kemudian dari berbagai keyakinan juga ada, termasuk para jajaran co-kapten juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa di Ngobrol Bareng bersama saya, Faisal Salatalohi. Episode kali ini merupakan rangkaian dari perbincangan kita terkait dengan eksistensi tiap-tiap pasangan calon yang kemudian terlibat dalam kontestasi Pilpres di 2024 ini. Terutama menyoroti terkait dengan agenda tiap-tiap pasangan calon terkait dengan keberpihakan mereka terhadap nasib dan masa depan umat Islam di Indonesia, terutama dalam konteks pelibatan pemuda dalam pembangunan nasional dan juga mancanegara. Pada episode yang lalu, kita sudah banyak memperbincangkan terkait dengan hal ini dengan barisan pendukung muda dari pasangan calon Prabowo Gibran, dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dengan obrolan kita dengan barisan pendukung muda dari pasangan Anies dan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Saat ini sudah hadir bersama saya di studio Mbak Astrid Nadia Rizkita sebagai juru bicara ya Mbak ya, dari pasangan muda ya. Baik, berbicara terkait dengan pasangan calon Anies dan juga Muhaimin Iskandar, dua pasangan ini memang begitu terkenal di kalangan umat Muslim, dan kalau dilihat dari latar belakang keduanya, apalagi Pak Anies kemarin waktu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak tahun 2017 juga banyak mendulang dukungan dari kalangan umat Muslim, dan juga kalau dilihat dari latar belakang Muhaimin Iskandar atau Caimin juga memang berasal dari latar belakang partai yang memang dominannya berbasis pada pendukung umat Islam juga, Mbak. Nah, di sini kemarin kita ngelihat bahwa ada ijtima ulama yang dilakukan di Bogor, dan di sana juga ditandai dengan fakta integritas yang ditandatangani oleh pasangan ini. Apakah proses penandatanganan dan ijtima ulama tersebut memang bisa menjadi dasar justifikasi untuk menyebut bahwa umat Islam Indonesia saat ini memang mayoritasnya menaruh dukungan terhadap pasangan ini, Mbak? Silakan. Ya, terima kasih, dan menarik sekali kita mulai diskusi ini dengan pertanyaan yang langsung ya, to the point, dan sangat menarik. Kalau kita merujuk pada klausul-klausul yang ada pada fakta integritas Ijtima Ulama November tahun lalu, ya 2023 November kemarin. Kalau kita melihat isi-isinya, ada 13 klausul, dan isinya memang kurang lebih memang menyangkut hajat tidak hanya umat Islam ya pada spesifiknya, tapi memang masyarakat Indonesia pada umumnya, karena menyangkut soal kebebasan berserikat berkumpul, kemudian ekonomi, kepastian hukum, dan lain-lain. Dan apabila ditanyakan apakah itu menandakan bahwa memang ada support atau dukungan, yang pertama memang pasangan ini adalah pasangan yang pertama kali ya melakukan deklarasi, khususnya Pak Anies sejak awal itu memang sudah melakukan pendekatan dan keliling ke berbagai wilayah Indonesia. Dan tidak menampik juga bahwa Caimin selaku cawapres adalah juga tokoh dari NU, kemudian juga memang punya basis massa dukungan yang banyak karena mereka berdua memang backgroundnya aktivis Muslim. Pak Anies alumni HMI, Caimin alumni PMII, sehingga itu adalah suatu hal yang saya rasa cukup organik, dan ya semakin banyak dukungan dari berbagai elemen ya semakin bagus. Kalau dilihat dari eksistensi Pak Anies dan Caimin, ini mewakili dua latar belakang pendukung umat Islam yang berbeda.
Karena kenyataannya kalau dilihat latar belakang Pak Anies selama memimpin sebagai Gubernur DKI Jakarta, itu diisukan banyak didukung oleh kalangan Islam dari kelompok yang disebut oleh negara sebagai garis keras. Misalnya sempalan-sempalan FPI dan juga tokoh-tokohnya. Sedangkan kalau dilihat Muhaimin Iskandar, itu barisan pendukungnya kebanyakan berasal dari kalangan Islam konservatif. Bagaimana caranya Anies dan Muhaimin menggabungkan atau menyamakan persepsi di antara dua latar belakang kelompok keislaman yang berbeda ini? Ya, mereka berdua kan backgroundnya aktivis ya. Sudah biasa berdialektika, berdiskusi dan berdiskursus dengan berbagai elemen masyarakat, sesama aktivis maupun yang bukan aktivis. Mereka juga lama terjun di masyarakat, mengabdi ya. Kalau Caimin sudah lama juga di legislatif, cukup lama, sempat juga jadi ketua fraksi, wakil ketua MPR, kemudian sekarang wakil ketua DPR RI, sempat jadi menteri juga. Pak Anies juga ya cukup lama juga, meskipun memang concern beliau lebih banyak di keilmuan dan akademisi sebagai cendekiawan. Jadi mereka sudah lumayan lama lah berkecimpung di dunia ini. Dan terkait elemen dukungan yang berbeda, mungkin kalau kita merujuk pada Pilgub DKI kemarin, mungkin kalau kita fast forward saat ini, memang susunan dari pendukung Pak Anies khususnya dalam jajaran Timnas itu sangat beragam. Ada yang backgroundnya pendeta, jadi dan interfaith, etnik ya, maksudnya dengan Indonesia yang sangat beragam, dari Sabang sampai Merauke ada perwakilannya. Kemudian dari berbagai keyakinan juga ada, termasuk para jajaran co-kapten juga. Ada Pak Tom Lem Wong, kemudian Koh Leon sebagai co-founder Tokopedia. Jadi ya mereka mungkin tanpa harus ya menyampaikan secara lisan bahwa ini loh yang mereka lakukan, ya mereka melakukan dengan action mereka gitu. Namun terkait pendukung Pak Anies, dan ini sempat beliau jawab secara gamblang ya, karena didesak Anies, dan waktu itu pertanyaannya lebih spesifik terkait politik identitas, let's say. Bagaimana Bapak menjawab itu, dan sejauh ini pun juga sempat beredar ya di medsos, di X atau Twitter dulu, di Instagram ya, terkait mungkin masih ada insatisfaction atau ketidakpuasan terkait apa yang mungkin impression yang masih melekat, dan untuk mengklarifikasi ya, mereka minta Pak Anies untuk mengklarifikasi, dan beliau sudah sampaikan secara lisan. Yang pertama-tama saat itu ketika ada pemilu masuk kemarin pemilihan gubernur ya, ketika ada perbedaan, nah itu yang biasanya dijadikan bukan justifikasi tapi hal yang di-highlight oleh umum, secara umum ya. Kalau kita melihat pada pemilu di Amerika Serikat, let's say, ada yang backgroundnya konservatif ya, dari Republikan, ada yang more liberal, itu Demokrat. Selain itu juga kalau ada distingsi berupa gender, let's say, ada yang perempuan dan yang laki-laki, nah itu juga yang dijadikan identity gitu. Jadi itu suatu hal yang ketika Pak Anies jawab tadi itu, beliau jawab itu suatu hal yang tidak bisa dihindari, dan itu bukan beliau yang inisiasi, itu dari pendukung-pendukung beliau. Dan poin yang kedua yang beliau highlight adalah selama mereka dari organisasi-organisasi yang tidak dilarang oleh peraturan negara, ya itu adalah hak mereka. Tapi yang pasti ya beliau tidak pernah sama sekali memupuk yang namanya apalagi kebencian kepada kelompok lain. Beliau justru merangkul, dan itu dibuktikan dengan bagaimana leadership selama di DKI, dan itu bisa dilihat di berbagai records, di berbagai dokumentasi, bagaimana, dan sempat beliau sampaikan juga bagaimana justru banyak IMB untuk berbagai macam gedung-gedung ibadah juga justru beliau lakukan dan resmikan selama beliau menjabat, yang justru menjawab lewat actions, lagi-lagi lewat aksi, lewat actions beliau
menjawab berbagai tuduhan ataupun keraguan itu. Baik Mbak, penjelasan Mbak terkait dengan politik identitas yang memang selama ini sulit dihilangkan dari Pak Anies tadi, itu juga mendapatkan sorotan dari beberapa media asing, salah satunya Reuters, Bloomberg, dan ketika saya baca, mereka juga saat ini menyatakan bahwa Pak Anies itu masih memainkan politik identitas tadi. Itu ditandai dengan adanya pendekatan-pendekatan atau manuver politik yang dilakukan oleh Pak Anies kepada beberapa tokoh yang dulunya memimpin organisasi yang sudah dilarang oleh pemerintah sekarang, dan itu disebut sebagai radikal, dan itu semakin memperuncing momok politik identitas yang saat ini memang susah dilepaskan dari Pak Anies. Gimana Mbak? Kalau rujukannya juga salah satunya 212. Nah, sebenarnya kan komposisi orang-orang yang dulu di gerakan itu kan justru bukan di kubu Pak Anies. Ya, jadi ya justru di kubu lain gitu ya. Dan ini kan soal religion ya kan, religious identity, bagaimana pendekatan ke ulama ya. Kita tidak menampik lah sebenarnya di paslon lain pun juga memang dengan cawapres Caimin misalkan, memang ada beberapa let's say yang memang berasal dari organisasi yang sama ya kan. Nah, artinya apa ya, dengan ini sebenarnya ini lebih kepada bagaimana kontestasi ide, kontestasi gagasan. Adapun kalau melakukan silaturahmi ya, pendekatan atau visit ya, Pak Anies dan Caimin selama mereka berkampanye ini dengan sisa waktu sekitar 1 bulan lebih ini, mereka memang berkunjung ke seluruh elemen masyarakat, mulai dari pesantren-pesantren, kemudian relawan, dan masyarakat umum di pasar-pasar, dan tentunya mereka juga justru yang menginisiasi ada semacam format kampanye yang berbeda dari biasanya. Yang biasanya dulu mungkin di zaman-zaman dulu lah, di awal-awal reformasi, cenderung lebih dengan entertainment ya. Of course when there's campaign biasanya ada loud music ya, ada dangdut ya. Memang semua orang memang ada caranya sendiri untuk melakukan kampanye, tapi justru di pemilu kali ini Pak Anies dan Caimin ya, Pak Anies dengan desak Aniesnya, dan yang hadir pun dari berbagai elemen masyarakat, memang kebanyakan pemuda, itu open dan silahkan untuk untuk menyampaikan pertanyaan, bahkan kalau ada yang mau tidak hanya sekedar bertanya tapi mendebat juga boleh. Dan dengan Caimin juga dengan selepet Imin ya, jadi tidak jarang pertanyaan-pertanyaan sudah ditanyakan dan mereka sudah menjawab itu, dan pada intinya adalah Pak Anies dan Caimin itu dengan sifat dan karakter mereka, dengan pengalaman mereka sebagai leader ya, mereka open ya, cenderung open ke berbagai elemen masyarakat, very inklusif, dan harapannya itu bisa menjawab keraguan-keraguan tadi. Apalagi itu dari media asing. Terlepas dari persoalan politik identitas, beberapa kali Pak Anies juga sempat menggaungkan gagasan-gagasan lain secara positif, yakni melibatkan pemuda dalam konteks pembangunan nasional, bahkan sampai pada posisi mancanegara. Salah satunya bicara tentang kebijakan politik luar negeri. Seberapa dalamkah rencana Pak Anies untuk kemudian melibatkan peran pemuda untuk kemudian menjaga daya tahan Indonesia dengan cara membangun hubungan dengan negara-negara lain? Ya, ini masuk ke dalam misi ke-7 di dalam visi misi Pak Anies dan Caimin, yang pada dasarnya adalah bagaimana kita memperkuat pertahanan dan keamanan negara dan hubungan luar negeri kita. Dan ini masuk ke dalam diplomasi rakyat. Karena kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Hubungan Luar Negeri tahun 99 nomor 37, bahwa aktor hubungan luar negeri itu tidak hanya pemerintah atau state. Dalam hal ini bisa eksekutif, bisa legislatif, tapi juga oleh private sector, lembaga swasta.
sektor swasta, kemudian LSM, ormas, bahkan kita masing-masing sebagai warga negara Indonesia. Dan dalam hal ini ada dua ya. Yang pertama, pemuda-pemuda yang tinggal dalam Indonesia, bagaimana bisa lebih berdaya saing, bisa lebih banyak mendapat kesempatan. Dan kesempatan ini memang saat ini sudah tersedia di berbagai kementerian dan lembaga, baik di Kementerian Pemuda Olahraga, lewat program exchange, Kemendikbud, maupun kementerian lembaga lain. Namun yang perlu diperkuat adalah untuk bagaimana lebih banyak kesempatan untuk magang, bagaimana pemuda itu bisa lebih ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya, lewat mungkin ada kanal-kanal bilateral lainnya yang perlu lebih dioptimalkan. Dan juga di lembaga-lembaga multilateral juga. Dan saya yakin Pak Anies adalah orang yang tepat untuk menggedor pintu-pintu itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana mengoptimalkan diaspora Indonesia di luar negeri agar mereka itu sebagai ambasador Indonesia di luar negeri. Dan diaspora ini kan macam-macam, ada yang mahasiswa, ada yang profesional, baik profesional muda ataupun profesional yang milenial ke atas yang lebih senior, dan pekerja migran lainnya. Nah ini memang treatmentnya berbeda-beda dan perlu disesuaikan agar mereka memang betul-betul ketika berkhidmat di manapun mereka berada, itu mereka memang membawa nama Indonesia itu. Nah itu adalah bentuk dari bagaimana diaspora dioptimalkan. Sehingga memang sejauh ini kan kalau kita bicara soal diaspora yang muncul adalah perdebatan soal duit kewarganegaraan. Tapi sebelum itu, sebelum kita bicara soal itu, karena ini prosesnya kan masih ongoing, dibahas terus di kementerian lembaga terkait. Tapi saya rasa it's another topic. Karena kalau kita bicara soal duit kewarganegaraan, nanti pertanyaan yang kedua adalah kalau misalkan ada WNA yang mau jadi WNI itu seperti apa kan? Berarti kan ada rules-nya. Nah, kita optimalkan ya bagaimana yang memang sudah di luar negeri dan masih berstatus WNI itu bisa lebih berdaya, kurang lebih seperti itu, dan ditampung segala aspirasinya. Dan itu tidak hanya tanggung jawab misalkan kantor kedutaan atau kantor konsulat jenderal di luar negeri, tapi bagaimana pemerintah as a policy, ya policy maker, itu memang sudah mencanangkan agar itu lebih optimal dan sudah menjadi top of their mind bahwa ya para diaspora juga merupakan ambasador Indonesia juga gitu. Nah, kalau kita bicara soal politik luar negeri gitu ya, kan ada beberapa landasan. Karena kemarin sempat dibahas apakah perlu dikaji ulang ya kan, politik luar negeri bebas aktif kita. Mungkin saya tambahkan sedikit saja. Pada dasarnya politik luar negeri bebas aktif bukan berarti kita netral, bukan berarti kita bebas tidak hadir dan tidak aktif gitu, apalagi. Tapi itu adalah bagaimana kita bisa bebas bersikap tanpa pengaruh dari unsur kekuatan atau negara lain. Jadi kita sovereign ya, atau benar-benar sepenuhnya berdaulat, tapi atas dasar nilai-nilai dan prinsip-prinsip tentunya. Apa saja yang jadi landasan? Yang pasti landasan ideologi ya, yaitu Pancasila. Bagaimana itu menjadi spirit kita untuk memperjuangkan bagaimana solidarity, brotherhood, kemudian bagaimana kita bisa berjuang untuk justice. Nah itu kan intinya. Yang kedua adalah tentu amanat undang-undang kita, konstitusi, khususnya di alinea keempat UUD 1945, yang kita tujuan berbangsa itu kan untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa, turut serta dalam perdamaian dunia gitu ya. Nah itu landasannya. Kemudian landasan yang terakhir adalah bagaimana implementasi atau operasionalnya. Nah ini berdasar yang pasti kekal itu kan ideologi, kemudian UUD kita. Tapi implementasinya sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bagaimana menentukan itu sesuai nilai-nilai. Nah salah satunya sesuai dengan perkembangan zaman, apalagi kita punya bonus demografi. Dan bonus demografi ini kalau tidak dioptimalkan, ujungnya kan
2037 ya. Kita bicara bonus demografi ya kan. Maksudnya ya oke, what's the action? Actionnya adalah benar-benar mendevelop, mengempower anak-anak muda, pemuda agar bisa lebih naik kelas. Nah, caranya apa? Ya dengan benar-benar menanamkan dan menanamkan bahwa kita ini adalah bagian dari warga dunia. Dan banyak peluang yang bisa anak muda ambil. Oke. Tadi seperti yang disebutkan bahwa dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 itu Indonesia memang punya kewajiban untuk mendevelop diri seperti itu. Dan kalau dilihat dalam konteks itu juga Indonesia punya kewajiban untuk kemudian turut serta terlibat dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Kita lihat sekarang Mbak di tingkat regional dan juga internasional terjadi beberapa gejala perang nirmiliter, bahkan seperti yang terjadi di Ukraina, di Palestina, di Uighur, di Myanmar. Dan itu dampaknya bukan saja terjadi di sana, tapi rembesannya juga terakumulasi menjadi bentuk tantangan dan ancaman geopolitik, geostrategis, dan juga geoekonomi yang hari ini juga masuk ke Indonesia, Mbak. Bagaimana caranya Pak Anies memprioritaskan kebijakan dengan menempatkan anak muda sebagai lokomotif di situ untuk turut memelihara dan menyelesaikan persoalan itu dengan tetap mempertahankan kepentingan bagi Indonesia, Mbak. Ya. Jadi kalau prinsip kita dalam berhubungan ya dengan luar negeri, itu pasti yang kita utamakan kepentingan nasional. Karena justru kita kalau istilahnya benar-benar Westphalian atau inward looking, bahkan tidak ingin bergaul dengan dunia asing, ya tidak, di zaman sekarang ini itu tidak mungkin dan mendekati mustahil. Karena borderless. Pertama borderless, kemudian kita juga poin yang kedua adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi ya sebenarnya. Bagaimana kita bisa memenuhi konsumsi kita, ataupun kalaupun kita ada produk-produk yang bisa kita share atau jual ke negara lain, itu justru dengan kita membuka kerjasama dengan negara lain. Karena tidak mungkin kalau tanpa sama sekali kita benar-benar inward looking gitu, benar-benar memproteksi atau bahkan bukan proteksi tapi bahkan menutupi diri gitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana dengan pergaulan luar negeri ini, dengan hubungan luar negeri ini kita bisa menciptakan perdamaian. Karena itu juga sesuai dengan amanat undang-undang kita. Seperti yang Mas sebut tadi, ada banyak persoalan yang negara lain hadapi, baik di tingkat regional ya, di regional kawasan ASEAN, Asia, ataupun di luar Asia. Dan yang pertama, saya menjawab dari layer pertama dari state sebagai actor. State sebagai actor artinya bagaimana Indonesia lagi-lagi memang benar-benar mengimplementasikan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Dan ada banyak parameternya gitu untuk kita bisa melihat itu ya. Tapi di sisi lain untuk menjawab, let's say tadi disebut ada Rohingya ya, itu kan mekanismenya juga ada. Maksudnya di region mana, berarti kan apalagi Indonesia misalkan sebagai pendiri ya dan sebagai anggota ASEAN, itu kan tentu sudah harus sebagai leadernya. Dan kalau era sekarang memang kebanyakan organisasi internasional yang sifatnya skopnya regional itu memang sudah seharusnya bergerak menjadi dengan prinsip new regionalisme ya, bukan old regionalisme. Kalau old regionalisme memang itu cocok dan mungkin works untuk negara-negara di Uni Eropa yang memang sudah clear ada sistemnya, mereka juga sudah fully atau sepenuhnya terintegrasi baik secara ekonomi politik ya, apalagi kursnya sudah terintegrasi. ASEAN memang secara kurs belum ya, dan masing-masing memang bertransaksi ya, berdagang dengan kurs masing-masing. Meskipun ada pilar-pilar ASEAN seperti pilar
social, cultural, politik, ekonomi. Jadi baru sebatas itu. Dan pun yang kemarin sempat dikritik di debat capres adalah keputusan yang masih konsensus gitu ya. Kembali lagi tadi bagaimana menempatkan pemuda sebagai bagian, tentu membuka ruang ya, atau memperluas ruang untuk pemuda. Dalam hal ini saya asumsikan pemuda ini maksud adalah bagian dari civil society, untuk bisa terlibat dalam berbagai forum yang berkaitan dengan isu-isu tersebut, dan itu banyak. Ada banyak forum-forum, apalagi di PBB sekarang sejak tahun 2015 kemarin sudah disahkan UN Security Council Resolution on Youth, Peace and Security, UNYPS 2250 nomor resolusinya. Dan itu artinya bahwa di tingkat PBB pun mereka melihat bahwa ya sudah saatnya pemuda juga terlibat dalam menjadi tidak hanya penonton ya, tapi juga aktor untuk berbagai isu-isu termasuk peace and security. Dan ya Pak Anies ya saya yakin akan mendorong para pemuda untuk ikut serta di forum-forum tersebut. Itu untuk civil society. Yang kedua, memang sejauh ini kalau di level pemerintah ya, dan saya mengapresiasi sekali ya Ibu Menlu kita yang sudah selama 10 tahun ini berkiprah dan sangat aktif ya, bagaimana melit diplomasi kita. Beliau sudah memimpin dan menjadi MVP lah saya sebut, bagaimana para diplomat kita itu berkiprah selama ini, dan sudah banyak pencapaian-pencapaian beliau. Tapi yang perlu diperkuat adalah bagaimana presiden itu sebagai panglima diplomasi tertinggi. Nah, kalau kita lihat bagaimana negara-negara maju lainnya, memang treatmentnya berbeda-beda ya untuk youth diplomasi ini. Salah satunya mungkin saya ambil contoh ya dari sesama negara G20 ada, yang negara besar juga, tapi mereka punya council atau komite lah di bawah struktur Kemlu, yang mereka ada diplomat-diplomat karir yang muda. Dan mungkin kurang lebih di sini treatmentnya seperti BUMN yang ada BUMN muda. Nah, itu kurang lebih seperti itu, sehingga ada lebih banyak kesempatan, ada lebih banyak mungkin training untuk bisa akselerasi lebih cepat. Dan di situ pun juga di negara yang lain itu benar-benar diklasifikasi. Ini fokus ke region, let's say ASEAN. Ini fokus ke region, misalkan saya beri contoh MIKTA. Ini ambil fokus ke G20. Ini fokus bagaimana Indonesia dengan Uni Eropa. Gitu. Ini fokus dengan OKI. Ini fokus dengan gerakan non-blok. Nah, itu yang bisa Pak Anies gagas dan berkaca pada pengalaman dari negara-negara lain. Kalau kita lihat diplomasi di tingkat global saat ini, Mbak, untuk masalah-masalah yang terjadi secara regional, misalnya di kawasan ASEAN, kita tarik juga di kawasan yang lain, kita tarik salah satu contoh adalah Palestina. Ini masalah klasik, kronis, dan negosiasi di tingkat global, berbagai macam lembaga resmi dan juga tidak resmi, itu sulit untuk kemudian mengurai persoalan itu. Karena benturannya adalah lembaga paling tinggi dalam konteks pengambilan keputusan untuk penyelesaian di sana secara konkret, yang memang dasar keputusannya itu bisa dijadikan sebagai landasan hukum internasional adalah Dewan Keamanan PBB. Namun yang jadi persoalan di sana, dalam pasal 29 Piagam PBB itu menyebutkan bahwa penggunaan hak veto itu berbasis pada the voices of minority. Artinya apa? Salah satu saja di antara 5 negara pemegang hak veto itu menyatakan tidak sepakat, maka resolusi terkait dengan gencatan senjata yang terjadi di Palestina itu nggak akan pernah terjadi. Bagaimana gagasan atau diplomasi yang akan dilakukan oleh Pak Anies agar bisa mengurai persoalan itu dan menciptakan kestabilan dan keamanan di Palestina secara utuh? Menarik sekali pertanyaannya, dan justru ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Karena
Indonesia dengan Palestina itu punya hubungan yang sangat panjang. Ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka, ya dari Palestina sudah ya disampaikan dukungan agar Indonesia merdeka. Yang pertama, saya cenderung melihat gelas setengah penuh dibanding gelas setengah kosong. Kenapa? Karena meskipun setelah lebih dari 70 tahun ya keadaan ini terus berjalan, Palestina tetap ada, ya, terutama ya yang sangat terpuruk saat ini adalah masyarakat di Gaza. Dan saya tekankan bahwa ya justru orang-orang Gaza itu adalah orang-orang yang kuat. Nah, itu yang saya ingin tekankan. Yang kedua, pada tahun 2012 itu adalah salah satu momen yang cukup historik. Kenapa? Karena itu adalah tahun di mana Palestina di-approve di PBB sebagai observer state atau anggota peninjau. Ya, ini memang mungkin bisa dibilang cukup telat, tapi bukan berarti itu bukan pencapaian. Meskipun Israel justru sejak tahun 1948 sudah menjadi anggota penuh. Memang ada beberapa landasan mengapa seperti itu, karena sejauh ini kan Palestina masih dianggap sebagai Palestinian National Authority, ya bukan meskipun saat ini sudah ada 163 negara PBB yang mengakui Palestina out of atau dari 193 negara di PBB. Nah, maksud saya kenapa saya meng-highlight itu, karena ini kan kurang lebih sudah hampir 11 atau 10 tahun sejak keputusan itu. Sudah saatnya saya rasa Palestina diperjuangkan untuk menjadi anggota yang penuh. Karena apa? Pak Anies sejauh ini kan memperjuangkan keadilan, kesetaraan. Baik di dalam momen ini ketika beliau berkampanye maupun kepemimpinan beliau semasa menjadi gubernur dengan track record yang tadi saya sebutkan. Justru dengan ini ya kita melihat ada ketimpangan nih, ya Israel, karena kita di berbagai forum sudah menekankan bahwa kita support two-state solution, ya berdasarkan borders tahun 1967, pre-1967 borders. Artinya apa ya? Harusnya ada keadilan, gitu. Harus ada justice, harus ada acknowledgement, dan justru melihat ya dan mendorong agar Palestina itu bisa menjadi sepenuhnya ya anggota PBB. Nah, caranya apa ya? Kurang lebih dengan cara yang kemarin ditempuh agar bisa menjadi observer atau peninjau, dan kemarin juga lumayan panjang. Prosesnya sudah berjalan lama, termasuk pra 2012 yaitu 2011 prosesnya itu sudah berjalan. Dan Indonesia saat itu di tahun 2012 ketika resolusi itu diketok itu juga sebagai salah satu co-sponsor atau negara yang mengajukan dan membawa agar resolusi itu disepakati oleh negara-negara lain dan lintas region, bukan hanya Asia tapi Afrika, Eropa, ya kan, negara-negara di benua Amerika, termasuk Latin dan lainnya. Dan itu adalah salah satu pencapaian dalam diplomasi Indonesia bersama dengan negara-negara PBB lainnya yang juga turut menjadi co-sponsor resolusi tersebut. Yang bisa Indonesia lakukan adalah, memang ini menjadi kritik ya bagi PBB. Jadi apakah PBB masih relevan atau tidak, atau apakah mereka efektif atau tidak, dan sudah banyak kok netizen yang menghujat ya, aduh ini kita selama ini melihat PBB itu keren, diplomat itu keren, diplomat-diplomat PBB itu keren, tapi ketika mereka melihat dengan mata hidung sendiri dan telinga sendiri, bagaimana sudah ada puluhan ribu korban jiwa yang berjatuhan dalam waktu yang kurang dari setahun, kurang dari setengah tahun bahkan. Tapi kenapa belum ada action konkret kecuali humanitarian ceasefire ya. Dan itu pun juga setelah pressure, akhirnya termasuk Indonesia juga setelah, pokoknya ada rentetan setelah Islamic Summit Arab and OIC di Riyadh yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Bu Menlu.
akhirnya ada beberapa manuver atau kunjungan dari beberapa negara OKI dan sekjen OKI yang ditugaskan untuk bagaimana agar ada ceasefire. Akhirnya mereka berkunjung ke Tiongkok, kemudian ke Rusia, ya, kemudian ke UK atau ke Inggris, kemudian ke Prancis, sehingga sempat ada ceasefire, sempat ada beberapa mungkin dialog-dialog yang backdoor. Tapi itulah yang menjadi kritik ya terkait decision making atau pengambilan keputusan di PBB karena ada hak veto yang tadi ya minority tersebut. Pak Anies juga akan memperjuangkan agar ada UN reform atau reformasi PBB, termasuk Pak Jokowi juga pernah menyampaikan itu, termasuk juga Presiden Erdogan Turki juga pernah menyampaikan harus ada reform PBB. Nah, dengan ada banyaknya strong leadership ya yang align, yang punya political will untuk itu, mudah-mudahan bisa mempercepat proses itu meskipun ya it's long game. Kembali ke Palestina tadi, kemarin prosesnya juga sama. Agar bisa disepakati ya di forum PBB sebagai observer atau peninjau, mesti ada rekomendasi dari negara-negara di UN Security Council. Dan saya rasa saat itu baik Tiongkok, baik AS, baik Inggris, baik Rusia, baik Prancis itu sepakat. Dan itulah bentuk dari kepiawaian diplomasi para pengusung resolution tersebut. Waktu itu Menlunya Pak Marty. Nah, kan Pak Marty ya waktu itu Presiden SBY, mereka memang dengan polugri yang one enemy too many, thousand friends too few ya. Nah, itu sepertinya berhasil dalam membuat ya keputusan itu atau kemudahan Indonesia untuk bermanuver di antara berbagai kekuatan ini. Nah, Pak Anies saya rasa dan saya yakin bisa melakukan itu, bahkan lebih, karena lagi-lagi beliau sangat concern dengan Palestina, sangat concern dengan bagaimana pengambilan keputusan di PBB, dan sangat concern dengan bagaimana Indonesia tetap aktif, bukan Indonesia yang tetap aktif, bagaimana pemimpin Indonesia, bagaimana Presiden Indonesia tetap aktif menghadiri forum-forum internasional yang penting untuk dihadiri, seperti PBB, seperti OKI, agar ya ketika Indonesia menyampaikan sesuatu, negara lain pun akan lebih inline. Baik, Mbak, dari masalah Palestina kita beralih ke Rohingya sekarang, Mbak. Itu kontroversi sekarang di Indonesia terkait dengan diaspora pengungsinya ke sini, melarikan diri kebanyakan dari Bangladesh, bahkan di situ ada unsur human trafficking. Dan ketika mereka masuk sejak pertengahan November kemarin, itu banyak penolakan dari masyarakat Indonesia karena Indonesia sendiri bukan berstatus sebagai negara konvensi pengungsi ya Mbak ya, karena belum meratifikasi konvensi 1951 ataupun protokol terkait dengan pengungsi pada 1967. Nah, di sini bagaimana sesungguhnya Pak Anies mengambil sikap, Mbak? Menerima ataukah justru merujuk kepada Indonesia yang statusnya memang bukan sebagai negara konvensi pengungsi? Ya, jadi Indonesia juga saat ini juga masih perlu ya harus mengimplementasikan Perpres terkait pengungsi. Ini yang masih dibahas di Kemenko Polhukam sebenarnya, bagaimana implementasinya. Perpres 125 tahun 2016 lebih tepatnya. Dan di situ perlu ada kejelasan bagaimana misalkan penampungan ya. Bagaimana misalkan kalau ada pengungsi yang melanggar hukum itu bagaimana treatmentnya, bagaimana kerjasama dengan lembaga internasional. Nah, itu yang perlu segera dirampungkan gitu ya. Untuk saat ini adalah justru imbas atau dampak dari tidak tuntasnya terselesaikannya masalah Rohingya. Meskipun di ASEAN Summit kemarin telah dihasilkan konsensus 5 poin. Ya, 5 point konsensus
termasuk bagaimana ada dialog, bagaimana ada penghentian terhadap violence, bagaimana ditunjuk special envoy atau envoy itu utusan atau ambasador, bagaimana ambasador itu melakukan dialog dengan pihak-pihak terkait. Nah itu yang perlu mestinya diimplementasi. Jadi sebenarnya ASEAN Summit kemarin menghasilkan sesuatu yang fruitful dalam artian negara-negara ASEAN secara konsensus telah menyepakati itu. Nah, tapi bagaimana implementasinya? Dan kemudian 3 minggu atau sebulan lalu itu Indonesia juga telah hadir dalam Global Regional Forum di Jenewa. Dan Indonesia juga menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara yang telah meratifikasi itu, tapi justru mendorong agar justru negara-negara yang sudah punya kewajiban atau let's say kewajiban untuk menampung para pengungsi itu untuk melakukan itu. Nah, yang selama ini Indonesia lakukan dan perlu lakukan adalah bagaimana lead by example. Meskipun di sisi lain yang kita sayangkan adalah adanya kemudian penolakan ataupun hoax yang berseliweran bahwa mereka ini bagaimana. Nah itu yang perlu ditanggulangi pemerintah. Paling tidak bagaimana mereka transit ya. Jadi tidak permanen karena kan we don't have that obligation. Tapi bagaimana tetap bisa humanis. Jadi mungkin itu. Nah tapi tentu dalam menangani ini kita perlu menangani ini secara region, bukan negara-negara. Tapi memang tentu negara punya sovereignty untuk menentukan sikap. Tapi bagaimana ketika sudah disepakati ya secara konsensus itu harus diimplementasikan. Nah ini makanya peran kelembagaan itu juga menjadi penting. Oke Mbak, dengan berbagai macam penjelasan secara runut, secara detail, terperinci tadi terkait dengan apa-apa yang memang saat ini sedang diagendakan oleh Pak Anies dan juga Muhaimin Iskandar untuk diaplikasikan nanti ketika terpilih. Closing statement mungkin Mbak, yang bisa menjadi satu dasar kepantasan bagi seluruh masyarakat Indonesia, mayoritasnya untuk kemudian menaruh dukungan terhadap pasangan ini Mbak. Iya. Terima kasih atas kesempatannya untuk diskusi sangat fruitful dengan pertanyaan yang sangat tajam ya. Dan saya harap dengan diskusi tadi kita bisa melihat bagaimana pada dasarnya yang Pak Anies dan Gus Muhaimin perjuangkan adalah bagaimana kita meningkatkan peran Indonesia yang sudah luar biasa, khususnya yang dikomandoi oleh Bu Menlu Retno Marsudi dan sebagai salah satu mantan keluarga Kemlu, karena keluarga saya diplomat, kita sangat apresiasi leadership Bu Menlu. Namun pada dasarnya yang penting juga adalah bagaimana Presiden sebagai Panglima Diplomasi tertinggi itu juga mempunyai visi, mempunyai wawasan, mempunyai gagasan yang baru agar bagaimana Indonesia perannya bisa dikembalikan dan bisa ditingkatkan di kancah global, bukan hanya sebagai eksibisionisme, namun juga untuk merevive kembali spirit bahwa ketika usia Republik kita masih belia, kita sudah mampu untuk menghimpun negara-negara dari Asia dan Afrika pada tahun 1955. Tidak hanya menghimpun, namun juga bisa memberikan energi bagaimana negara-negara Asia dan Afrika yang saat itu masih banyak yang di bawah penjajahan harus benar-benar merdeka. Dan selepas itu mereka merdeka. Dan bagaimana juga diplomasi itu juga diprakarsai dan dipelopori oleh rakyat, baik dalam negeri maupun diaspora, dan bagaimana agar Indonesia mempunyai brand yang tidak hanya terkenal tapi berdaya saing di luar negeri, sehingga pada dasarnya adalah agar diplomasi
kultural atau budaya bisa meningkatkan daya tambah dan nilai tambah atau added value untuk kemaslahatan masyarakat kita. Dan dalam memilih presiden maupun wakil presiden, kita bisa melihat visi misi, apakah sesuai atau tidak. Dan kita tidak bisa melihat masa depan. Yang bisa kita lihat adalah masa lalu. Apakah mereka telah bisa mengimplementasikan gagasan dan visi misi mereka. Dan apakah visi misi itu bisa diimplementasikan oleh mereka. Mungkin itu. Terima kasih. Oke. Baik pemirsa, tadi obrolan kita panjang lebar dengan Mbak Astrid sebagai juru bicara muda dari pasangan Pak Anies dan juga Muhaimin Iskandar. Tadi telah dipaparkan berbagai macam bocoran visi misi dan agenda yang akan diterapkan ketika pasangan ini memang terpilih. Dan itu saya kira menjadi sebuah dasar kepantasan bagi kita untuk mempertimbangkan kembali untuk memilih pasangan ini sebagai pasangan prioritas bagi kita semua. Itu salah satu dari kita. Dan terima kasih Mbak Astrid sudah hadir di sini dan memberikan banyak pencerahan kepada kita terkait dengan apa yang akan dilakukan oleh Pak Anies dan juga Caimin. Dan sebagai penutup, saya Faisal Salatalohi mengundurkan diri. Kita akan berjumpa kembali dalam obrolan ini pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.